Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9 SMP. Jangan lupa protokol kesehatannya, ingat 5M, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, membatasi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Salam sehat buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Peta konsep yang terlampir dapat dilihat dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang reproduksi makhluk hidup, di mana terdiri dari reproduksi vegetatif dan juga generatif. Kalau untuk yang reproduksi vegetatif, kalau pada tumbuhan seperti rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Sedangkan hewan terdiri dari fragmentasi, tunas, dan juga partenogenesis. Sedangkan reproduksi generatif pada tumbuhan dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Sedangkan pada hewan itu dengan cara fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup juga berbeda. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif, aseksual, generatif, seksual, atau keduanya. Jadi kalau reproduksi vegetatif itu cara reproduksi tanpa didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif, cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Intinya kalau vegetatif berarti secara tidak kawin, sedangkan generatif secara kawin. Sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Contohnya rizoma. Rizoma adalah batang tumbuhan yang ada di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Nama lain dari rizoma ini adalah rimpang. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Umbi lapis atau bulbul dapat juga dikatakan sebagai bentuk modifikasi dari batang dan juga daun. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan juga bakung. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar adalah bagian akar yang memiliki fungsi selain sebagai media bereproduksi juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong, bengkoang, dan dahlia. Tunas merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Contohnya pisang dan tebu. Tunas adventif merupakan tunas adventif pada daun yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah dan di ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Contohnya arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Pembentukan spora contohnya pada tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Ikut saya lampirkan gambar contoh dari rizoma jahe,
umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang, tunas adventif pada daun cocor bebek, stolon pada stroberi, dan juga spora pada tumbuhan lumut. Produksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen, sedangkan alat kelamin betina atau putik tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik, dan juga kepala putik. Jadi ingat ya, bagian dari 5 bunga sempurna yaitu memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki putik, memiliki benang sari, dan juga memiliki dasar bunga. Tentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora atau betina diploid. Sel induk megaspora bermeosis menghasilkan 4 sel yang haploid. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala puting. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, geutonogami, penyerbukan silang, allogami. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Kembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Jadi struktur biji, embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Metagenesis. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Berikut saya lampirkan gambar metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Jadi bisa dilihat di gambar ya. Kalau sporofit dewasa akan menghasilkan spora, kemudian spora akan berkembang menjadi protonema, kemudian akan membentuk gametofit muda, membentuk gametofit dewasa, kemudian berkembang menjadi antheridium dengan sperma dan juga menghasilkan archegonium dengan telur. Kemudian mereka berdua nanti akan berfertilisasi atau bergabung, kemudian berkembang menjadi gametofit dewasa. Begitu seterusnya ya. Kalau metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta dimulai dari sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora, membentuk gametofit muda, membentuk archegonium dengan sel telur dan antheridium dengan sperma, akan berkembang menjadi zigot.
Kemudian zigot akan berkembang menjadi sporofit muda pada gametofit dan akan membentuk akar. Akarnya akan berkembang menjadi sporofit dewasa, kemudian akan membentuk sorus, kemudian berkembang lagi menjadi sporangium, dan begitu seterusnya. Ya, itu namanya adalah metagenesis atau pergiliran keturunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor internal atau berasal dari dalam, yaitu dari gen dan juga hormon. Sedangkan faktor eksternal dari air dan mineral, suhu, kelembapan, dan juga cahaya. Reproduksi pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan yaitu dengan cara fragmentasi atau pemotongan, kemudian ada pembentukan tunas, kemudian ada partenogenesis. Reproduksi generatif pada hewan. Alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, dan alat kelamin betina disebut dengan ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Biasanya nanti berkembang biaknya dengan cara ovipar atau bertelur, kemudian vivipar atau beranak, dan juga ada ovovivipar, bertelur dan beranak. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Jadi hampir sama dengan manusia ya. Pembuahan pada hewan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel sperma dan juga sel telur. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina, sehingga disebut pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel-sel telur berada, sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Tumbuhan dan perkembangan hewan. Perbedaannya, kalau pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan dan dia dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat kualitatif. Pada siklus hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, contohnya pada katak dan juga kupu-kupu. Jadi bisa dilihat ya, kalau katak dari telur, berudu berkaki, katak muda, katak dewasa. Sedangkan pada kupu-kupu bisa juga dilihat perubahannya dari telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan juga kupu-kupu atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada belalang yang terdiri dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan terakhir imago. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalau metamorfosis sempurna biasanya terdiri dari 4 tahapan, sedangkan tidak sempurna itu hanya terdiri dari 3 tahapan saja. Kromosom pada pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam satu spesies. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom.
Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jumlah kromosom pada beberapa organisme berbeda-beda ya, setiap organisme. Contohnya bisa dilihat di tabel. Manusia itu memiliki 46 kromosom. Kucing memiliki 38 kromosom. Kubis memiliki 18 kromosom. Padi memiliki 24 kromosom. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan juga meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau gamet. Materi dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Salam sehat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.